Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahdia Salsabila Hasibuan dengan NIM 24022036. Saya akan menjelaskan mengenai basis pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini memiliki tempat penting dalam proses perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun. Terdapat 3 dasar utama dalam pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama, berbasis holistik dan keterpaduan. Pendidikan harus mengintegrasi secara utuh dalam berbagai aspek perkembangan anak, misalnya kognitif, fisik, emosional, dan sosial. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh dimensi perkembangan anak itu diperhatikan secara bersamaan. Yang kedua, berbasis multidisiplin ilmu dan budaya. PAUD harus melakukan pendekatan dari berbagai multidisiplin ilmu untuk menciptakan lingkungan belajar anak yang sesuai dengan kebutuhan anak serta adaptif terhadap kebutuhan anak. Yang ketiga yaitu berbasis pada taraf perkembangan anak. Pembelajaran dilakukan sesuai dengan karakteristik dan tahap perkembangan anak. Pembelajaran ini tidak terstruktur serta responsif terhadap perbedaan individu. Pembelajaran ini biasanya dilakukan dengan cara bermain. PAUD adalah fondasi awal dari karakteristik seorang anak untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Diara Lufa dengan NIM 24022082. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan dalam pendidikan anak usia dini. Masing-masing dari filosofi dan tujuan pendidikan ini berbeda, melahirkan pendekatan yang sangat bervariasi dalam pendidikan anak usia dini. Pendekatan-pendekatan itu antara lain: 1. Pendekatan Montessori. Pada pendekatan ini yaitu menekankan pada pembelajaran mandiri, eksplorasi, dan kebebasan dalam memilih aktivitas. Lingkungan dirancang untuk memfasilitasi perkembangan kognitif dan motorik anak. 2. Pendekatan Reggio Emilia, menekankan pentingnya proyek dan pembelajaran berbasis kolaborasi serta peran lingkungan yang dianggap sebagai guru ketiga. Anak-anak belajar melalui eksplorasi bersama dan melalui dokumentasi proses belajar. 3. Pendekatan Hitchcock. Pada pendekatan ini yaitu berdasar pada teori konstruktivitas dengan menitik beratkan keseimbangan antara kegiatan yang dipimpin anak dan kegiatan yang dipandu guru. Anak-anak diberikan waktu untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi aktivitas mereka. Terakhir, pendekatan bermain, mengakui bahwa bermain adalah medium utama anak-anak untuk belajar. Pendekatan ini memungkinkan anak-anak untuk mengembangkan keterampilan sosial, emosional, kognitif, dan melalui pengalaman bermain yang terstruktur dan tidak terstruktur. Perkenalkan, nama saya Bunga Majalai Fadli dengan NIM 24022007. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan pada anak usia dini. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan pada anak usia dini. Prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan aspek fisik, moral, sosial, emosional, dan kognitif anak saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua yaitu perkembangan fisik atau motorik, emosi, sosial, bahasa, dan kognitif anak terjadi dalam suatu urutan tertentu yang relatif dapat diramalkan. Yang ketiga yaitu perkembangan berlangsung dalam rentang yang bervariasi pada anak. Yang keempat yaitu pengalaman awal anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. 5. Perkembangan anak berlangsung ke arah yang makin kompleks. Dan yang keenam, perkembangan dan cara belajar anak terjadi dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya yang menjemuk. Ketujuh adalah, anak adalah pembelajar aktif yang berusaha membangun pemahamannya tentang lingkungan sekitar dari pengalaman fisik, sosial, dan pengetahuan yang diperolehnya. 8 yaitu, perkembangan dan belajar merupakan interaksi kematangan biologis dan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang ke-9 yaitu bermain merupakan sarana penting bagi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak, serta menggambarkan perkembangan anak.
10 adalah perkembangan akan mengalami percepatan bila anak berkesempatan untuk mempraktikkan berbagai keterampilan yang diperoleh dan mengalami tantangan setingkat lebih tinggi dari hal-hal yang telah dikuasainya. 11. Anak memiliki modalitas yang beragam untuk mengetahui sesuatu sehingga dapat belajar hal berbeda pula dalam memperlihatkan hal-hal yang diketahuinya. 12 adalah kondisi terbaik anak berkembang dan belajar adalah dalam komunitas menghargainya, memenuhi kebutuhan fisiknya, dan aman secara fisik dan fisiologis. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amelia Syafitri dengan NIM 240222129. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asas pembelajaran anak usia dini. Asas pembelajaran anak usia dini yaitu yang pertama asas apresepsi, yaitu pembelajaran yang memperhatikan pengetahuan dan pengalaman awal atau sebelumnya yang dimiliki anak agar hasil belajar optimal. Yang kedua, asas kekonkretan, yaitu pembelajaran dengan menggunakan berbagai media dan sumber belajar nyata agar pembelajaran menjadi bermakna. Yang ketiga, asas motivasi, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai kebutuhan, minat, dan kemampuan anak agar anak memiliki dorongan untuk belajar. 4. Asas kemandirian, yaitu pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kemandirian anak dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Ketika anak-anak tumbuh, mereka harus diberikan kemandirian yang lebih. Pada usia muda, anak-anak dapat memilih pakaian yang mereka kenakan, makanan yang mereka makan, tempat duduk, atau keputusan lainnya. Yang kelima, asas kerjasama kooperatif, yaitu pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan sosial anak melalui bekerja sama. Yang keenam, asas perbedaan individu, yaitu pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan perbedaan individu, asas yang memperhatikan perbedaan-perbedaan individu. Yang ketujuh, asas keterpaduan korelasi, yaitu pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan atas aspek perkembangan satu dengan lainnya saling berkaitan atau terpadu. Yang kedelapan, asas belajar sepanjang hayat, yaitu pembelajaran yang dirancang untuk membekali anak agar bisa belajar sepanjang hayat dan mendorong anak selalu ingin belajar. Yang kesembilan, asas non-diskriminasi, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan dengan tidak membedakan anak dari sara apapun. Sekian dari saya, terima kasih.